Salam, Salpi, Bapak-bapak, saudara-saudara. Mari kita lanjutkan, masih ada jeda waktu 10 menit. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak itu tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan Yesus. Yesus lalu menyuruh semua orang itu keluar. Ia membawa ayah dan ibu anak itu serta mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu Yesus memegang tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak perempuan, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak perempuan yang berumur 12 tahun itu berdiri tegak dan berjalan. Semua orang yang hadir dengan takjub dengan sangat. Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu Yesus menyuruh mereka memberikan makanan kepada anak perempuan itu. Nah, itulah ya apa yang kita bahas hari ini. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, iman yang kuat. Injil Markus yang tadi kita dengarkan menceritakan tentang kekuasaan Yesus atas penyakit seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Itu adalah bacaannya. Jadi sebenarnya tadi bacaan singkatnya. Ya, di jeda-jeda itu ada perempuan yang pendarahan 12 tahun. Dan atas kematian anaknya Yairus, seorang kepala rumah ibadat. Kalau ibu itu 12 tahun pendarahan, sedangkan anak ini berumur 12 tahun. Angka 12 itu mengacu kepada 12 anak suku Israel. Dan juga umur 12 Yesus mengajar di Bait Allah. Ya. Jadi umur 12 itu adalah level kita masuk ke remaja, dari anak-anak ke remaja, dan di situ kita sudah bisa bersikap dan bertindak. Nah, seperti juga tampak dalam cerita-cerita lain, kekuasaan Yesus untuk mengadakan mukjizat apapun bentuknya sangat erat hubungannya dengan peranan kepercayaan pribadi yang bersangkutan kepada Yesus. Mukjizat penyembuhan kepada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan diceritakan dalam 3 Injil, yaitu Markus bab 5 ayat 21 sampai 43, Matius 9 ayat 20 sampai 22, dan Lukas 8 43 sampai 48. Ini menandakan bahwa ketiga Injil sinoptik ini menjelaskan bahwa kejadian itu adalah fakta dan nyata, dan mengungkapkan bagaimana kekuasaan Yesus itu adalah mutlak dan absolut, karena kekuasaan Yesus atas kematian, hidup, dan juga atas segala sesuatu menjadi terang benderang. Menurut hukum perjanjian lama, semua orang sakit kusta, semua orang yang mengeluarkan lelehan, dan semua orang yang najis oleh mayat disuruh meninggalkan tempat perkemahan. Jadi kalau orang yang sakit kusta, mungkin kita hanya tahu yang sakit kusta saja harus meninggalkan perkemahan atau diasingkan. Tidak, orang yang lelehan atau pendarahan itu juga harus meninggalkan, dan juga orang yang berpenyakit, ya. Dan semua orang yang najis oleh mayat. Najis itu kalau misalnya dia motong, ya, misalnya ada jenazah lalu pada hari Sabat dia sentuh, itu najis, ya. Jadi dia harus meninggalkan perkemahan untuk, ya, disucikan kembali. Nah, itu. Disuruh meninggalkan tempat perkemahan. Kita bisa lihat di Bilangan 5 ayat 2 sampai 4. Seorang perempuan yang disebut dalam Injil itu menderita penyakit yang najis. Ya. Itu diterangkan dalam Imamat 15 ayat 25 sampai 27. Ia tersingkir dari hubungan dengan masyarakat maupun dengan ibadat di Bait Allah. Ya. Dalam 2 peristiwa itu, yakni penyembuhan perempuan yang menderita pendarahan dan dihidupkannya anak perempuan yang mati, Yesus yang sungguh suci itu menyingkirkan kenajisan atau kekotoran manusia. Perempuan dewasa itu disembuhkan, anak perempuan kecil yang mati dihidupkan kembali. Yesus mengembalikan dan mengangkat kembali setiap pribadi kepada tingkat aslinya sebagai pribadi yang hidup layak di hadapan Allah. Seperti juga dinyatakan dalam bacaan pertama, Allah tidak menciptakan maut, dan Ia pun tidak bergembira kalau makhluk yang hidup musnah binasa. Sebaliknya Ia menciptakan segala sesuatu supaya ada,
dan supaya makhluk-makhluk juga menemukan keselamatan. Racun yang membinasakan tidak ditemukan di antara mereka, dan dunia orang mati tidak merajai bumi. Dunia saat ini sepintas tampak makin maju, modern, teknologi sangat pesat lajunya. Di samping semuanya itu tampak pula keadaan anak yang hampir atau sudah mati. Mereka itu adalah orang-orang yang harus ditolong dan diselamatkan, tetapi justru disingkirkan karena dianggap akan mengganggu masyarakat yang sudah maju dan makmur. Mereka itu adalah saudara kita yang semartabat seperti kita di depan Allah, tetapi belum mampu hidup secara layak dan mencukupi. Anak kecil dan perempuan itu adalah gambaran banyak kaum muda yang sekarang ini sedang dilanda krisis identitas, krisis moral, etika, dan nilai-nilai kebaikan lainnya. Banyak yang menghadapi ganas ya godaan narkoba, dan banyak pula yang tidak mempunyai harapan akan masa depan yang pasti. Ada dua hal penting yang bisa kita refleksikan. Pertama, bila kita sungguh ingin hidup sebagai orang beriman sejati, kita harus memiliki iman sekuat iman perempuan yang menderita itu. Perlunya bersikap rendah hati untuk berdialog dengan Tuhan sendiri. Rendah hati menolong kita untuk bisa mendengarkan suara Tuhan dalam setiap pengalaman hidup kita. Kedua, panggilan untuk memperhatikan nasib sesama kita. Kita dapat dikatakan beriman bila kita bisa berbuat sesuatu dengan iman kita. Di sini pelayanan kasih seperti yang ditegaskan oleh bacaan kedua tadi menjadi tolak ukurnya. Pelayanan kasih apa saja yang bisa kita lakukan akan mampu mencukupkan kebutuhan orang lain yang kita layani, yakni yang miskin, yang sakit, yang mengalami krisis kehidupan. Kita akan menjadi kaya justru karena pelayanan kasih tanpa pamrih tersebut. Sebab orang yang mengumpulkan banyak tidak akan kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak akan kekurangan. Beriman akan Kristus berarti berani memohon apapun, tetapi juga mau dan rela melakukan apapun sesuai dengan kehendak Kristus. Demikianlah bimbingan penyuluhan dan katekese kita pada hari ini. Semoga bermakna dan bermanfaat dalam hidup kita. Mari kita tutup dalam doa. Hari ini tidak ada pertanyaan karena ada gangguan teknis tadi. Kita lanjutkan minggu depan. Mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu karya agung mulai yang menyatukan kami dalam jalur online ini. Semoga apa yang kami bicarakan, apa yang kami bahas dapat membantu pertumbuhan iman kita, menguatkan harapan kita, dan membuat diri kami dan kami semua menjadi pribadi yang hidup berdasarkan kasih. Berkati, bimbinglah, lindungilah kami selalu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salve.